Bhinneka Tunggal Ika, tanamkan cinta di tanah Indonesia. Lihatlah sekitarmu, senyum semangat para pendidik, semangat melayani, semangat mengasihi. Lihatlah sekitarmu, semangat para pendidik, semangat melayani, semangat mengasihi. Berani beda dan berubah menjadi pribadi berkarakter. Merdeka Tarsisiusku dan merdeka Indonesiaku. Indonesiaku. Tarsisiusku. Oke, halo, selamat pagi Tarsisian dan teman-temanku semuanya. Apa kabar nih? Pasti luar biasa dong kabar baiknya. Perkenalkan dulu nih, saya Rosario Cinta, biasa dipanggil Rosa. Saya sebagai siswi dari SMK Pangudi Luhur Tarsisius Semarang. Dan untuk hari ini, saya nggak sendirian nih, saya ditemani dengan dua kakak cantik sebagai alumni dari SMK Pangudi Luhur Tarsisius Semarang nih. Kenalan yuk. Oke, dimulai dari kakak berbaju merah nih, cantik banget nih. Siapa nih kak namanya? Halo, selamat siang. Salam sejahtera ya buat semuanya. Perkenalkan, nama aku Monica Pramasi Dewi ya. Sekarang umurku 37 tahun. Oh, oke, halo Kak Monica. Kemudian ada kakak sebelahnya nih, bajunya putih nih, cantik juga. Siapa ini kak namanya? Halo Rosa, halo Halo. teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Fitri Wahyuningrum, usia saya saat ini 30 tahun. Oke, ini dari Kak Fitri. Dan ini kayaknya cinta Indonesia banget nih ya, merah sama putih nih. Semangat Pas berkibar banget ya. ya. Oh, pas banget nih. Dan sekarang kita akan berbincang-bincang nih Kak. Kenapa kok kakak ini tuh mau memilih sekolah SMK Pangudi Luhur Tarsisius ini sebagai tempat kakak untuk menempuh pendidikan? Ini dua kakak ini udah pada bekerja nih ya Kak? Iya, Oh, kita bekerja di mana ini Kak? Kebetulan sama, kita satu kantor di PLN ini ya, Jateng DIY ya, di Jatingaleh. Di PLN. Contact center. Oh, bekerjanya ini di bidang apa ini Kak? Apakah beda atau sama? Kita satu kantor, tapi itu kan emang bagiannya beda-beda ya. Kebetulan saya sudah di Quality Assurance. Kita pelayanan pelanggan ya, call center 123 untuk pelayanan pengaduan. Kalau kakaknya ini? Sama. Tadinya saya di call center, tapi sekarang udah di bidang divisi back office ya. Jadi divisi back office itu tugasnya mencari informasi terkait pemadaman ataupun gangguan yang terjadi di Jateng dan DIY. Seperti itu. Bidangnya sama-sama penting nih ya Kak. Iya. Padahal dari SMK loh ini. Iya. Berarti terbukti banget dong kalau SMK Pangudi Luhur Tarsisius ini sangat mampu untuk mengantarkan kakak ke pekerjaan yang bisa sampai saat ini. Kemudian aku kepo nih Kak. Kakaknya lulusan tahun berapa nih? Kalau Kak Monik lulusan tahun berapa nih Kakak? Lulusan tahun 2002. Wah, 2002 saya belum lahir ya nih teman-teman. Kalau Kak Fitri lulusan tahun Kalau berapa ini? saya lulusan tahun 2009. 2009. Udah lama-lama semua nih, tapi tetap berkualitas dan tetap enjoy di pekerjaan kalian ya, Kak. Iya dong tentunya. Kemudian mungkin kakaknya ini tuh ada poin penting nih. Kenapa tuh kok kakak bisa masuk ke PLN? Apakah ada suka dukanya? Mungkin bisa di-sharing biar bisa kita dengarkan baik-baik. Kalau suka duka tentu ada ya. Dari awal memang kita lulus itu perjuangan banget buat masuk ke 123 ini, call center 123, karena dulu awal banget baru sekali dibangun. Jadi mereka merekrut, kebetulan di perekrutannya lokasinya di SMK Pangudi Luhur Tarsisius. Kita salah satu dari yang diterima ya. Awal-awal sekali, aduh yang berat banget.
masuk ke call center 123 ini ternyata nggak mudah ya. Tapi karena kita punya bekal dan keterampilan, kita mengumpulkan ini ya, kemantepan semangat karena udah masuk nih, udah masuk ke jarang sekali ya kita punya kesempatan masuk ke dunia ya call center 123 itu. Udah masuk ya, awalnya duka banget sih, sedih karena memang ternyata dunia kerja seperti ini ya, sulit untuk beradaptasi. Tapi dikarenakan kita dari SMK memang udah punya bekal keterampilan, kemudian dunia kerja itu sudah diperkenalkan seperti apa, jadinya kita bisa menghadapinya sampai sekarang. Bener-bener duka ya Kak awalnya. Ini Iya. sesuai sama peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau Kak Monik ada story tersendiri nggak nih? Sama. Sama, Kebetulan duka. kita satu ini ya, satu angkatan. Jadi pertama kali call center ada lowongan itu kita tadinya bertiga. Sekarang jadi 2 karena yang satu Satunya? karena yang satu itu namanya siapa? Ani. Kak Nah, Ani. dia juga dari sini juga, tapi Dari lulusan Ani tahun juga. berapa saya kurang tahu. Nah, itu kita bertiga, kemudian lulus juga, terus karena dia setelah berapa tahun itu dia keluar gara-gara telinganya ada masalah. Nah, terus dia resign dari pekerjaannya, dan sekarang cuman kita berdua aja. Sisa berdua. Suka dukanya sama. Setelah diterima, pertama memang pulang sampai malam karena ada pelatihan seperti itu kan. Kemudian kita sempat down juga, tapi karena ada penyemangat kita, Bu Yustin juga, jangan sampai kendor semangatnya, ayo terus ya sudah, kita berjuang sampai saat ini. Luar biasa. Jadi dukungannya nggak dari keluarga tapi juga dari Betul, guru-guru iya. Tarsisius juga ya Kak. Jadi tiap hari setiap pagi kita yang mau berangkat kerja tuh ya udah, aduh gimana ya nanti mau ke kantor, udah mau berangkat kantor tuh udah, aduh gimana ya nanti pulangnya malam lagi. Kita tuh sampai pulang malam-malam jam 10 gitu baru pulang. Tiap pagi Bu Yustin itu udah yang SMS ya, waktu dulu kan emang masih SMS masih ya. Bombardirnya tuh semangat yang ayo kamu sudah semangat yang luar biasa, yang kita juga disamperin ke kantor untuk kasih support secara langsung. Luar biasa banget, berarti peran guru bahkan masih Betul, ada, bahkan iya. sampai kakak lulus juga. Iya. Berarti terbukti banget dong kalau guru Tarsisius ini memang Iya. bener-bener berkualitas. Bahkan nggak mendidik saat di sekolah aja nih teman-teman, tapi juga mendidik saat kakak-kakaknya pun Iya. untuk mencari kerja ya. Kalau ini lupa aku tanya ini, kakaknya dari jurusan apa ini? Kalau Kak Fitri dari jurusan apa ini? Kalau aku dari administrasi perkantoran. Kalau Kak Monik? Sama, Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran pun bisa juga kerja di PLN ya Kak? Bisa. Terbukti Bisa banget banget dong. dong. Terbukti banget kalau dua jurusan ini yaitu accounting dan administrasi perkantoran ini sangat layak dan mampu di segala jenis perusahaan yang ada di Indonesia ini. Jadi terbukti nih teman-teman kalau jurusan ini sangat berkualitas dan sangat dibutuhkan di perusahaan manapun. Aku mau tanya lagi nih Kak, dari jurusan administrasi perkantoran yang Kakak pelajari selama di SMK Pangudulur Tarsisius ini tuh ada kaitannya tersendiri nggak sih buat di pekerjaan Kakak selama ini? Mungkin bisa cerita dari Kak Fitri? Iya. Kalau dari aku sendiri, karena emang kebetulan pekerjaanku adalah ini ya, melakukan monitoring untuk tenaga kerja, tentunya bermanfaat banget pengalaman yang di-sharingkan dari administrasi perkantoran, yaitu untuk di bidang ini ya, ada ya, dulu itu ada ini sosialisasi atau ketenaga kerjaan gitu. Saya lupa nama pelajarannya apa, cuman itu memberi manfaat, jadi aku tahu nih caranya gimana ya ngelola orang, terus caranya pakai Microsoft Office tuh yang seperti apa, yang gimana. Nah kalau yang tahun aku dulu emang bisa komputer itu yang udah wow banget gitu, yang Udah dipandang banget ya Kak, kalau yang bisa. Office aja, mengoperasikan Office tuh udah yang yang udah poin plus gitu. Sedangkan Gitu sih. Kakak sudah mempunyai kelebihan itu dari SMK SMK Pangudulur iya, ini ya. itu kan emang udah dibekelin ya dari yang
terus apa alat-alat kantor namanya apa aja kita jadi tahu Tahu. waktu masuk ke dunia kerja gitu. Berarti memang kakak udah dibekali secara matang nih dari SMK Pangudulu Tarsisius, jadi nggak kelihatan amatir di situ ya, malah udah iya, bener. serasa profesional, padahal Iya. masih baru di situ. Iya bener, cara kayak bikin surat apa Kearsipan. namanya, iya kearsipan, arsip-arsip itu kita kan juga dapat bekal ya. Kebetulan aku juga di kantor itu kan ada pengarsipan karyawan ya, data-data gitu. Nah itu aku bisa pakai juga waktu kerja. Oh begitu. Kalau Kak Monik mungkin ada story tersendiri nih tentang kok aku ngerasa beruntung nih masuk di administrasi perkantoran, ternyata berguna juga di pekerjaanku. Mungkin bisa cerita sedikit nih Kak. Kalau secara garis besar sama dengan Kak Fitri ya. Cuman kalau dulu sebelum masuk ke back office itu kan aku nerima telepon nih pengaduan dari pelanggan ya. Nah, keterampilan yang aku terima dari SMK PL Tarsisius itu gimana kita bisa berinteraksi sama pelanggan. Baik yang itu apa pelanggannya sifatnya marah-marah atau mungkin kasar, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Nah, itu kita mempunyai keterampilan di PL Tarsisius ini bagaimana cara menghadapi pelanggan, kemudian berinteraksi kepada pelanggan, bersikap sebagaimana mestinya kepada pelanggan, biarpun pelanggan itu suka ngomel-ngomel, kemudian bertutur kata yang kurang baik, kurang sopan, nah itu bisa kita kendalikan seperti itu. Wah, bener-bener membawa pengaruh besar banget ya buat pekerjaan kakak ini. Dulu kakak masuk di sini itu tuh pernah kepikiran nggak buat masuk di administrasi perkantoran ini, atau cuman aku mau coba ini deh, atau kakak tuh punya konsep tersendiri nih kenapa masuk di jurusan ini? Mungkin dari Kak Monik. Dulu gini, karena jujur dulu tuh kalau di SMP kan nilainya kan paling ini banget ya aku ya, dan untuk lulusan juga name-nya juga kurang bagus. Nah, terus kadang agak minder banget sih, pinginnya tuh masuk ke negeri gitu kan. Terus tiba-tiba dari semangat orang tua, nggak apa-apa, nggak usah minder, ngapain minder, masih ada sekolah yang mungkin bukan negeri yang bagus gitu kan. Terus akhirnya aku pilih SMK PL Tarsisius ini karena satu Katolik ya. Dulu orang tuaku juga ada yang Katolik sekolahnya, jadi pemikirannya mungkin Katolik itu satu disiplin seperti itu. Nah, itu juga aku terapkan seperti itu sampai sekarang, kedisiplinannya, dan masih banyak lagi ya yang aku dapatkan di sini seperti itu. Makanya aku pilih di SMK PL Tarsisius ini. Wah, story-nya sangat menyentuh sekali ya. Untuk Kak Fitri mungkin nih. Iya, Kenapa kalau ini? dulu aku itu masuk ke sini awalnya karena cuman suka sama seragamnya. Iya, Seragam jurusannya itu ya Kak? iya, Warnanya seragam yang pink pink. itu. Iya, Kok aku sama Kak, saya dulu juga gitu loh. aku masuk ke sini tuh karena seragamnya bagus sih, lucu. Kayak pramugari, bener ya Iya, Kak? jadi aku pengen pakai seragam kayak gitu ya. Dulu itu aku cuman itu sih kepikirannya. Terus begitu masuk, aku memang suka dengan dunia pelayanan ya, administrasi, pengarsipan, data, itu aku memang lebih tertarik ke situ. Jadi aku memang langsung pilih ke administrasi perkantoran. Gitu. Berarti awalnya adalah dari warna seragam yang cute ya Iya, teman-teman iya, ya. cute Iya, Merah banget jambu loh. ya, merah jambu. Iya. Bahkan sampai sekarang masih menjadi memang jujur untuk seragam jurusan dari SMK Pangudulu Tarsisius Semarang ini tuh seperti pramugari. Jadi itu menjadi plusnya juga di mata orang-orang awam yang belum tahu sekolah kita seperti apa. Buktinya nih ada yang iseng milih langsung ternyata cocok dan justru membawa kakaknya ini ke jenjang karir yang bagus. Iya. Terus bukti nyata apa nih yang kakak rasain pas lulus dari sini terus cari kerja, udah dapat kerja aja nih yang jenjang karirnya bagus. Apa ada buktinya gitu Kak? Misalnya kakak tuh setelah lulus dari sini mesti bingung kan tuh Kak, aduh daftar kerja di mana? Soalnya jujur aku yang kelas 12 ini pun juga bingung nanti setelah ini mau lanjut kemana. Dan kakak itu kenapa bisa langsung masuk ke situ? Apakah ada dari tawaran guru atau kakak mencari sendiri atau gimana? Mungkin bisa cerita dari Kak Monik. Setelah lulus itu kebetulan aku
ada lowongan kerja di bagian kasir di Ramayana. Nah, kebetulan tuh aku seneng banget kan, mulai pertama kali bisa bekerja seperti itu setelah berapa tahun sekolah di SMK PA Tarsius, kemudian masuk ke dunia dunia kerja seperti apa baru aku jalani itu di pertama kali di Ramayana, jadi kasir ya selama 3 tahun. Kemudian banyak lagi pengalaman yang lain, nggak hanya di kasir aja, jadi resepsionis juga seperti itu juga sama materi-materi dan pelajaran-pelajaran yang aku dapatkan di SMK PA Tarsius ini bisa berguna, bermanfaat di dunia kerjaku yang dahulu seperti itu. Berarti benar-benar terbukti. Betul. Ya, walaupun barusan lulus tapi udah kelihatan nih potensinya ada di mana dan dapat kerjaan yang bagus juga. Iya. Padahal belum kuliah ya Kak saat itu ya? Enggak. Kak? Langsung lulus. Pemikiranku dulu SMK, aku masuk SMK itu pemikiranku nggak kuliah, nggak pengen kuliah. Aku pengen kerja karena kalau kerja itu mungkin aku dapat penghasilan, kemudian bisa berbagi dengan keluarga, dengan orang lain ataupun teman-teman seperti itu. Benar banget ya. Berarti bisa langsung mengantarkan Kakak ke Betul. dunia kerja karena langsung fokus ke jenjang-jenjang karirnya deh Kak. Untuk Kak Fitri ini kayak gimana? Kalau dulu aku setelah lulus itu memang sama sih ya tujuannya. Oh, aku nanti lulus aku cari kerja gitu kan. Karena aku merasa kenapa aku dulu milih SMK? Pemikiranku sama akan kerja, pasti aku akan punya bekal dari sekolah. Benar banget. Nah dulu kalau dulu itu ada yang namanya bursa kerja ya, jadi ada info nih di lowongan-lowongan mana aja yang membutuhkan ada lowongan gitu. Kalau dulu kan SMK laris manis ya, laris manis banget. Apalagi ya. Tarsius. Iya. Waktu itu aku sempat kerja di notaris, itu juga sama pengarsipan yang justru itu yang basic banget sama administrasi gitu. Sesuai banget ya Kak sama Iya, yang jurusan sesuai Kakak banget. pelajari. Jadi aku sempat kerja 1 tahun di notaris itu. Kemudian yang bener-bener aku pakai banget, dari yang nerima komplain dari customer, terus aku bikin akta-akta perjanjian seperti itu, ngetik pakai mesin ketik, terus ngetik amplop kayak gitu. Nah itu tuh yang kalau aku coba kalau nggak sekolah di SMK administrasi perkantoran di Pangudi Luhur Tarsius, mana bisa aku kayak gitu. Bener banget gitu. ya, selangkah lebih maju daripada yang lainnya. Pastinya. Bener banget. Wah, kalau tak denger nih ceritanya bener-bener luar biasa ya Kak, dari awal lulus sampai sekarang ini bener-bener luar biasa juga perjalanannya, dari sukanya, dari dukanya. Bener-bener Tarsius membawa pengaruh yang besar buat kehidupan Kakak, terutama di dunia kerja dong. Kemudian kepo nih aku sebagai, habis ini kan aku jadi fresh graduate, dan mungkin aku bisa minta, dan teman-teman yang sudah menonton ini juga bisa minta tips untuk Kakak, dari Kakak biar bisa sukses ke dunia kerja sekarang tuh tipsnya apa aja sih Kak? Pengen tahu nih, kepo. Mungkin dari Kak Monik. Tipsnya apa ya? Yang pasti percaya diri aja, karena kita lulusan SMK PA Tarsius pasti dimanapun pasti kita akan dapat pekerjaan sesuai dengan keahlian kita yang kita terima dan pelajari di SMK PA Tarsius. Percaya diri. Iya. Benar banget. Ada yang lain mungkin Kak? Apa ya? Jadi Kak Monik dulu tuh tetap memegang prinsipnya percaya diri gitu ya. Oke, teman-teman percaya Jangan minder diri. sama orang lain lah. Jangan insecure. Betul. Ya bener banget, sekarang yang lagi marak itu insecure ya Kak. Itu bahaya kalau insecure. Ya bahaya banget, bener-bener bisa bikin mental kita down padahal kita mampu tuh. Betul. Bener banget. Jangan minder sama orang lain. Ya benar. Kalau Kak Fitri ada sendiri? Iya sama, mendukung tadi ya, percaya diri, yakin kalau diri kita itu berkualitas. Maksudnya ketika kita keluar dari kita lulus tuh kita sudah jadi orang yang siap dan layak sekali untuk masuk ke dunia kerja gitu. Percaya diri, yakin pada kemampuan diri sendiri, itu adalah kunci supaya kita bisa mengarungi dunia kerja. Wow, luar biasa. Ada yang lain mungkin Kak?
Atau Kalau dulu saya memang, karena kenapa saya harus bilang itu, karena dulu saya nggak pede. Oh. Iya, kenapa sih percaya diri dan yakin sama diri kita kalau kita itu pasti bisa gitu. Itu adalah kunci. Kunci kita bisa menghadapi apapun ya. Karena dulu aku nggak, di awal itu pedeku kurang memang. Aku kurang pede, aku yang ya tadi insecure ya, nggak yakin, khawatir ini dan itu gitu. Oh ternyata kuncinya adalah percaya diri dan yakin akan kualitas kalau kita itu mampu. Wow, jangan insecure itu teman-teman. Jadi percaya diri ini memang adalah kunci utama dari kesuksesan kita, karena dengan percaya diri kita bisa memandang kualitas diri kita menjadi lebih tinggi. Iya. Jadi itulah kunci kesuksesan para kakak-kakak cantik ini nih teman-teman. Dan sekarang kan ini bulan Oktober nih Kak, Iya. banyak sekali anak-anak SMP nih yang nyari sekolah di mana-mana. Dan mungkin ada pesan Kakak buat anak-anak SMP ini biar mereka tertarik nih buat masuk ke SMK Pangudil Tarsisius Semarang, karena sudah jelas nih bukti nyatanya bisa kerja, bisa kuliah. Mungkin dari Kak Fitri sendiri mungkin ada tips buat anak-anak. Iya, buat adik-adik yang baru lulus dari SMP, jangan pernah ragu untuk memilih bergabung dengan SMK Pangudi Luhur Tarsisius, karena pasti nanti adik-adik akan mendapatkan bekal supaya menjadi pribadi yang tangguh, unggul, dan berbudaya pada saat lulus dan memasuki dunia kerja. Luar biasa sekali. Itu tips dari Kak Fitri nih teman-teman. Dicatat nih. Kalau bisa dicatat di otak kalian nih biar bisa nyetak juga. Bener. Kalau dari Kak Monik sendiri nih, ada tips apa nih? Sama kayak ini ya Kak Fitri, Fitri. ya. Nggak usah bingung lah, nggak usah ragu. Bisa dibuktiin kayak kita berdua ini kan udah Iya. sukses kan. Oh, udah ada buktinya ya Iya. Kak. Buktinya terpampang Buktinya nyata nih bener. teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang lain mungkin juga ada yang sukses juga kayak kita kan. Nah makanya adik-adik nggak usah bingung, nggak usah ragu, ayo cepet gabung ke SMK PA Tarsisius, pasti tidak akan kecewa. Oke, itu dia dari tips dari Kak Monik nih teman-teman. Semuanya tips ini luar biasa dan bisa kalian pegang, kalian jadikan patokan. Mengapa sih kok aku memilih SMK Pangudi Luhur Tarsisius Semarang ini? Dan kiranya udah lama nih Kak kita berbincang-bincang dan kita semua udah mendengar story yang luar biasa dari kakak dari pertama kali lulus sampai sekarang ini. Dan mungkin sekiranya itu aja yang bisa kakak dan saya sampaikan. Mungkin teman-teman, setelah ini akan ada sesi selanjutnya yang kita akan bertemu narasumber baru yang juga mereka akan selalu sharing tentang kegiatan mereka dari awal lulus sampai saat ini. Dan terima kasih juga untuk Kak Monik dan Terima Kak kasih, Rosi. Fitri. Sama-sama, Terima kasih atas Rosa. cerita luar biasanya karena kalian telah sharing kepada saya dan kepada penonton semuanya. Terima kasih semua Kak. Selalu menjadi berkat bagi orang-orang, selalu sukses dan Tuhan memberkati. Terima Terima kasih teman-teman. Terima kasih. We are Tarsisian, we are Indonesia.
warisan Indonesia berbudaya Bhinneka Tunggal Ika. Tanamkan cinta